Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita di Ruang Cerita Podcast. Oke, untuk segmen kali ini, di tema hari ini kita sudah kedatangan dua tamu bapak-bapak ganteng. Kelihatan Pak Amir. Iya. Dari model topinya ini modelnya kayak kepala proyek. Karena ini petugas lapangan ya, jadi harus menjaga dirinya sinar sendiri, matahari, betul. dari keamanan kelihatan. Kira-kira ya. Nah, kira-kira ini bisa menebak ini kalau nggak salah pemirsa di rumah. kalau dari wajah-wajahnya kan kelihatan Ya, Pak ya. familiar Yang sekali. setiap hari mulai pagi sampai siang, mungkin sampai sore, malam kadang Betul. pasti mungkin jarang ada di ruangan ya, pasti lebih Banyak seringnya di di lapangan, keliling. Pagi kelihatan di depan, terus agak siang di Agak tengah, di tengah. Nah, malam di belakang gelap-gelapan ya. Oke, jadi sesuai dengan tema kita di segmen kali ini, ada Bapak Zainul Mutakin dan juga Bapak Endi Yulianto. Beliau berdua ini sebagai apa Bapak? Sebagai tema kita kan tadi saya ngomong karena kelihatan ya, kelihatan dari banyak pakai topinya, berarti ini orang lapangan, berarti ya kalau bisa tepatnya yaitu dari sarana prasarana. Nah, dari sarana dan prasarana. Kita kenalkan per individu dulu. Ya betul, kenalan sendiri aja ya. Kalau dikenalkan kan ya gimana kan nggak enak ya. Jadi dikenalkan sendiri. Gimana Bapak Monggo. Endi atau Bapak Janul dulu? Dari sing nomor Siapa Pak Endi? Pak Janul. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainul Mutakin, biasa dipanggil di sekolah itu dengan sebutan Pak Zen. Lalu saya di sini ditunjuk sebagai bukan wakar kalau saya, tapi lebih tepatnya ke urusan sarpras atau ya bisa dikatakan kulinya Pak Endi. Kulinya Pak Endi itu lebih tepat sebetulnya. Karena yang keleng-keleng itu saya daripada Pak Endi yang kelihatan kelihatan. Ini bukan masalah karena masalah wudhu. Pak Endi sudah wudhu, saya belum, bukan karena itu, karena seringnya saya berada di lapangan daripada Bapak Mandor ini. Jadi selain urusan sarpras, saya mengampu sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 2 Pandaan ini. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Yes, terima kasih Pak Zen. Selanjutnya Pak Endi, gimana Pak Endi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perkenalkan, nama saya Endi Yulianto, biasa dipanggil Pak Endi. Saya mengampu pendidikan agama Islam, penanggung jawab keagamaan di SMP Negeri 2 Pandaan. Saya mulai menjadi abdi kinasih di sini 2016. Juli 2016, 8 tahun yang lalu. Saya diberi tugas tambahan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan Sarpras, Wakil Kepala Sekolah Sarpras. Jadi selama kurang lebih hampir 4 tahun, alhamdulillah kami membidangi sarana dan prasarana di SMP Negeri 2 Pandaan. Itu saja yang perkenalan singkat dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Zainul Mutakin dan juga Bapak Endi Yulianto. Tapi Pak Endi sendiri gimana tadi statement dari Pak Zen? Kalau Pak Zen ini kulinya Pak Endi, setuju apa enggak kira-kira ini? Ya sebetulnya bukan kuli, sebetulnya kan memang hierarkinya, wah hierarki. Kan dari atasan itu turun ke saya memerintahkan Pak Jen ini sebagai mandor.
Mandor. Kalau mandor mungkin lapangan. saya ini hanya kepala divisi, yang Pak Zen ini mandor. Pak Zen ini mempunyai beberapa anak buah, pembantu-pembantu umum. Nah itu, nanti Pak Zen ini ya memang hierarkinya seperti itu. Ya guyonan aja Pak Zen, Kalau ya. dulu mandor itu terkenalnya mandor perkebunan tebu. Mandor. Jadi istilahnya kolaborasi. Kolaborasi, iya. Atas- Sinergitas antara atasan dengan bawahan. Oke. Karena Sarpras itu kan lingkupnya besar sekali. Ya, betul, Apalagi betul. SMP 2 Pandaan ini kan lengkap sekali. Ya, Kemudian betul. sarana juga kompleks ya. Ya. Tidak mungkin ditangani oleh satu orang. Betul, jadi Terus- harus bekerja sama dengan baik mulai dari atasan sampai dengan pelaksana di lapangan, Pak ya. Jadi seperti Biar kolaborasi. semuanya berjalan dengan Betul, betul. sesuai dengan rencana. Dari kolaborasi berdua ini Bang ya, tugas dan tanggung jawab mungkin apa yang membedakan seumpama? Sebetulnya Dari sama sarana. saja. Mulai saya jadi Sarpras sendirian dulu, terus sama Pak Fajar juga pernah Pak Fajar 1 tahun kalau nggak salah, apa 1,5 tahun, 2 tahun jadi Sarpras. Pak Jen 1 tahun, pas memang saya dulu 1 tahun sendirian, terus Pak dengan Pak Fajar ini 2 tahun, Pak Jen sudah 1 tahun. Tanggung jawab ya tentunya kita harus mengetahui semua sarana prasarana yang ada di SMP Negeri 2 Pandaan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Kira-kira mungkin hanya seperti itu. Harus mengetahui. Walaupun ada yang apa istilahnya? Terkecil, tersembunyi, iya, harusnya mengetahui. Aku kecil, Harusnya mengetahui ini ada di mana. Wah, Iya. gitu. jumlahnya berapa? Gitu. Kira-kira kalau sampai jumpa 1 kilo, 1 kilo, Itu diinventariskan jumlah paku kan. pakai 1 kilo. Tapi yang bergerak dan yang tidak bergerak, Iya. jadi ada SMP 2 Pandaan. Insya Allah harus tahu sarplasnya itu. Unitnya ada berapa, Oke. yang rusak berapa. Betul, betul. Kalau boleh saya interupsi ya, itu tadi kan Pak Fajar katanya pernah jadi urusannya Pak Endi juga Iya, dalam iya, bidang iya, Sarpras. Otomatis logikanya ini pertanyaannya sudah bisa dijawab. Sebetulnya sudah bisa dijawab sendiri Iya, oleh Pak iya. Fajar. Cuman kan ini untuk Kepentingan kepentingan umum. Karena sudah letak jawab, jabatannya sudah selesai. Iya. Sekarang jadi Mungkin kan ada perbedaan. Setiap kepengurusan kan pasti ada perbedaan. Kemudian Iya. dari apa yang ditemui di lapangan, terus kemudian ditambahkan di tahun ini, tahun selanjutnya, sampai akhirnya jadi sekarang. Kalau dari sudut Pak Zen sendiri, gimana? Sarpras sendiri tuh di lapangan itu bagaimana? Kalau Pak Endi kan tadi mungkin ke inventaris, kemudian pendataan. Kalau Pak Zen sendiri yang Kalau katanya setiap hari kena panas Ya, di ya. lapangan itu bagaimana? kalau kena panas terus-terusan sih enggak. Ya. Cuman lebih banyak di luar kelas daripada di kelas. Kalau saya untuk yang berhubungan dengan Sarpras ini ada kaitannya dengan yang pertama memelihara atau merawat barang-barang yang dipunyai di SMP Negeri 2 Pandaan dengan cara kita memelihara itu bisa jadi dari laporan siswa, laporan wali kelas, bapak ibu guru, atau langsung diinstruksikan dari atasan, dari bapak kepala sekolah maupun para wakil. Seperti itu. Jadi selain Pak Zen sendiri keliling Ya. dan melihat, tapi juga Ya. mendengarkan. Karena sekolah kita ini sangat besar kan, ada saja yang terskip gitu, Ya, terlewatkan. ya, terlewatkan. Ada yang mestinya Dari kita pantauan, rawat, ya, terlewatkan dari lepas pantauan. dari pantauan kita. Iya. Jadi semua warga di sekolah kita saling membantu, memberikan masukan agar sekolah kita selalu jadi lebih baik. Jadi kembali lagi ke kolaborasi tadi, Iya. dari semuanya ikut terlibat. Betul, Betul sekali, betul gitu. sekali.
untuk dari semuanya itu Pak, bagaimana cara meningkatkan istilahnya, meningkatkan kualitas dari sarana prasarana yang dimiliki semua. Untuk meningkatkan itu sebetulnya ya dari pemeliharaan, terus saling memiliki dari semua warga sekolah. Kan kalau memiliki akan bisa meningkatkan kualitas, Mempunyai akan menjaga rasa menjaga. Terus pemeliharaan pun itu hanya pemeliharaan ringan. Kalau pemeliharaan besar dan pengadaan itu pun terbatas. Jadi untuk meningkatkan Sarpras ini ya kita maksimalkan, kita optimalkan fungsi dari sarana tersebut. Selama bisa dipakai, selama bisa layak, itu masih kita. Jadi memang perlu untuk kalau kolaborasi semua pihak sekolah ya Pak ya. Ya. Dalam hal ini kan kalau masyarakat di sekolah tidak mendukung, kemudian tidak merasa memiliki, ya yang kesulitan siapa sendiri ya. Kan seperti Ya, itu. sangat benar. Mungkin kalau boleh tahu Pak, untuk pemeliharaan kemudian ada pengadaan juga ya, meskipun nanti mungkin bisa dijelaskan bagaimana cara pengelolaan pendanaannya kan, karena banyak mulai dari pemeliharaan kemudian pengadaan, perawatan, nah itu semua itu pengaturnya bagaimana Pak? Laporan pertama tentunya dari bawah terus menuju ke Pak Zen selaku urusan Sarpras. Pak Zen bilang ke kami para waka, terus kami sampaikan ke kepala sekolah untuk mencairkan anggaran. Tentunya anggaran itu, pemeliharaan itu dipilih yang paling urgen dulu. Dipilih yang paling urgen, apa itu ya? Butuhannya yang paling urgen dan bahayanya yang paling urgen. Misalkan ada atap yang mau jatuh itu didulukan. Misalkan ada kursi yang patah itu yang didahulukan. Itu untuk pendanaan pemeliharaan. Kalau untuk pengadaan dari dana BOS itu memang ada, cuman tidak bisa mengakomodir seluruh kekurangan karena tentunya di dana sekolahan itu terbatas, ada perencanaannya, tidak boleh langsung dana itu dibelikan 20 komputer, itu tidak boleh. Masih sudah ada peraturannya, seperti kursi ya, kursi padahal kita 1087 anak. Itu tiap hari itu ada saja yang rusak. Nah itu kalau bisa diperbaiki ya diperbaiki, kalau tidak bisa kita katakanlah punya stoknya terbatas, kadang kita beli hanya 20 setel gitu aja dalam setengah semester. Itu untuk pengadaan yang Sarpras. Kalau yang pengadaan besar itu biasanya kita mengajukan dana alokasi rehab besar ke Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan. Itu pun tidak serta-merta 1 bulan keluar, biasanya tentunya ada masa tunggunya. Jadi seperti itu. Ada prosesnya, menunggu, nggak langsung diberi. Begitu untuk pendanaan kira-kira. Jadi memang tidak boleh sembarangan ya. Betul. Ada terkait dengan aturan-aturannya. Kalau saya bisa tambahkan, anggaran itu sebetulnya sudah ada kaitannya dengan bendahara sekolah yang sudah menganggarkan dalam 1 tahun ke depan kita ini membutuhkan atau memelihara fasilitas ini dan itu. Nah, kita nggak boleh keluar dari kebutuhan yang sudah dianggarkan oleh Ibu Bendahara. Jadi kalaupun ada yang di luar itu pun seperti yang dikatakan Pak Hendi tadi, yang ringan-ringan. Maksudnya ringan ini tidak membutuhkan biaya
besar. Besar. Itu saja. Oke. Jadi memang untuk pendanaan sendiri harus melalui perencanaan dari awal ya, Pak, ya. 1 tahun mungkin baru bisa cair, dan itu pun tidak bisa langsung, kecuali kalau memang urgent, mungkin ada asbes yang kemarin sempat langsung jatuh, itu pasti kan langsung diperbaiki. Kalau yang besar-besar mungkin harus perencanaan, nah jadi tidak bisa langsung seperti itu. Berarti sudah ada estimasi lah istilahnya, estimasi biaya, kemudian estimasi cadangan bahan baku gitu Pak Endok ya. Istilahnya untuk meningkatkan kualitasnya itu loh. Jadi tidak menunggu, kita sudah ada istilahnya apa ya, cadangan, cadangan, tapi tidak banyak. Tidak banyak. Sedikit. Seperti tadi yang saya sampaikan, mungkin ada kursi hanya dulu beli 20, setelah diambil anak tinggal 10 dan lain sebagainya. Dan kita sudah siapkan itu, misalkan meja kursi yang rusak itu ada teman-teman yang dari teknisi yang memperbaiki, langsung memperbaiki dari stoknya di teknisi itu sudah ada. Ketika anak-anak minta tukar yang rusak itu sudah siap ya. Dan yang rusak itu langsung ditindak atau diperbaiki. Untuk selama ini Pak, untuk memastikan ketersediaan sarana prasarana dari anak-anak, terutama dari kelas-kelas, kemudian mungkin guru pun juga, itu cara dari dari Sarpras sendiri itu bagaimana untuk ternyata di sini butuh selain dari laporan, kan kadang anak mau lapor pun juga bingung mau kemana, terus kemudian malu atau bagaimana, takut ya, padahal mereka sendiri semua yang misalkan, jadi kan tapi kita bisa dewi kan kayak gitu. Nah ini memang Pak Jen dan anak buahnya ini berkeliling itu berkala, mulai dari sarana kelas, sarpras kelas, sarpras kantor, sarpras ruang TU itu berkeliling. Nanti kalau sudah berkeliling itu kadang yang tadi yang skip itu kadang ada laporan. Jadi untuk menindaklanjuti itu biasanya tim kami Pak Zen dan anak buahnya ini berkeliling untuk mencari apa itu ada kursi di luar, apa mungkin asbes atau internet itu hanya ngendelok itu, beliaunya yang lebih tahu dengan keliling tiap mungkin 1 minggu sekali kalau nggak salah. Ya Pak Jen. Ya seperti kejadian beberapa minggu yang lalu itu kan musim hujan kemarin, hujan yang menimbulkan banjir dan masuk ke kelas itu, kita langsung tindak dengan cara memperbaiki saluran air atau selokan itu, bagaimana agar selokannya itu lancar, jalannya air sudah lancar dan tidak lagi masuk kelas. Kita butuh makan ini biar tidak masuk kelas, itu sudah kita lakukan. Dari pertanyaan tadi Pak Murja, kita kan sekolahnya sekolah besar, kemudian Sarprasnya juga banyak sekali yang dirawat, kemudian yang digunakan. Ini bicara tentang prestasi ya. Bagaimana sih cara-cara Sarpras sarana ini untuk meningkatkan, memfasilitasi tidak hanya gedung, tidak hanya kursi, mungkin ada yang siswa yang berprestasi. Contoh kan kemarin kita kan banyak acara lomba gitu. Lomba-lomba. Kemudian ada di lomba tari, kemudian ada lomba video kolaborasi kemarin itu. Nyanyi solo juga ada terbangan juga. Itu bagaimana Sarpras untuk memenuhi tidak hanya di gedung, tidak hanya kursi, prestasi siswa. Sama, hampir semua barang atau sarana prasarana yang ada di SMP 2 Pandaan, mulai dari kebutuhan siswa reguler formal untuk pendidikan
maupun yang untuk menuju ke prestasi. Katakanlah alatnya ekstra itu juga kami adakan. Misalkan seperti yang dikatakan Pak Hajar tadi, untuk prestasi voli kami mengadakan net, kami mengadakan bola voli, untuk karawitan, untuk tari juga kami ada seperangkat gamelan, untuk yang nyanyi solo kemarin tentunya harus didukung dengan sound system atau peralatan yang masa kini. Terus prestasi apa lagi ya yang berhubungan dengan Sarpras kemarin, Banjari ya, misalkan Banjari kita membelikan seperangkat alat terbang Banjari itu. Mungkin ada tambahan dari Pak Jen? Kalau yang kemarin ada lomba bahasa Inggris ya, contoh bahasa Inggris kemarin butuh take video. Nah, kita tawarkan ke anak-anak butuh apa untuk memfasilitasi take mereka. Misalnya butuh kamera, butuh keluar sekolah untuk syutingnya biar kelihatan real gitu ya. Itu kita antarkan, dan alat kita yang memfasilitasi videonya, hasilnya itu kita serahkan ke teknisi yang sudah dipunyai Yayasan Negeri Pandan. Jadi selalu mensupport apa yang dilakukan anak-anak dalam bidang prestasi. Ya betul. Jadi memang prestasi pun tercapai juga karena bukan sarana prasarana yang dari pantauan dari para wakasar. Nah, betul. Pak Endi itu seperti Pak Endi nggak pulang-pulang ini di sini. Nunggu anak-anak sampai nginep habis ya, baru kali ada yang butuh difasilitasi gitu kan. Kalau sudah tidak ada baru beliau sangat optimal sekali Pak ya. Betul. Urusan Sarpras itu tidak hanya di gedung, kemudian tidak hanya fisik saja, ternyata prestasi-prestasi juga tidak luput dari pantauan dari para betul. urusan. Malah saya tambahi, kalau boleh saya nambahi, malah kita tidak hanya di dalam sekolah saja. Mungkin panjenengan tahu Sarpras di luar sekolah yang tentunya berhubungan dengan anak-anak sekolah, yaitu tempat ojekan, apa namanya tempat ojekan? Pangkalan. Itu kami yang membuatkan. Terus rompi ya, karena khawatir ada ojek, mohon maaf mungkin ojek dari tempat lain yang katakanlah liar yang tidak dikenal anak, kita akan tahu itu nomor segini itu anggota ojek kita. Jadi seminimal mungkin anak-anak kita layani. Ada yang ngojek, ada yang orang tuanya menjemput. Itu pernah dibuatkan sama Pak Jen itu apa nih? Parit atau curah itu didak untuk orang-orang menjemput. Biar ada tempat, biar tidak memakan jalan. Nah, itu informasi ya buat teman-teman semuanya. Jadi Sarpras ya bukan hanya di dalam saja, tapi salah satu bentuk salah satu bentuk kerjasama juga dengan pihak luar. Bahkan ojekan pun diberi tempat space khusus karena memang fasilitas kita tidak bisa mengantar jemput anak-anak. Siapa lagi kalau kita tidak bisa bekerja sama dengan tukang ojek ya. Kemudian dikasih rompi juga untuk sebagai keamanan anak-anak. Oh, kalau tahu pakai rompi kan aman. Ternyata itu memang yang biasa mangkal di depan sekolah. Dan agar para ojekers ini juga ikut merasa bertanggung jawab ketika membawa atau menjemput, mengantar anak-anak itu sambil pakai rompi, karena rompi itu ada identitas sekolah kita. Jadi mereka dengan rasa tanggung jawab ikut setidaknya andil dalam bidang keamanan. Betul. Hebat sekali memang Bapak Hajar. Selain kerjasama antar ojek dan ojeker, ojeker. Selain itu ada MOU atau mungkin stakeholder yang lain
tentang pembantu Iya. sarana Sarana prasarana kita. prasarana. Mungkin ada contoh. Ada beberapa, ada lebih dari 3 mungkin kalau nggak salah ya Pak Jen. Yang pertama tentunya kita punya MOU dengan penyedia WiFi, internet. Internet, pelayanan Itu kalau yang benar bahasa Inggrisnya WiFi, Pak. Oh WiFi, bukan WiFi. Pak Jen kan bahasa Inggris Iya, ya. Ya. Itu yang pertama. Pak Jen ya. Kita MOU dengan itu. Yang kedua kita MOU dengan pemerintah desa. Kalau nggak salah tentang kita kan tidak Sarpras kita kan belum punya tempat pembuangan sampah akhir Pak Jen ya. Pak Jen bekerja sama dengan pihak desa, tiap berapa hari sekali ada mobil pengangkut sampah mengambil sampah. Ada lagi MOU dengan air, Oh, air juga. Sumber. baik air sumber maupun air sungai. Air sungai itu juga kita izin ke pihak desa karena air sungai ini yang untuk menanggulangi kalau musim kemarau, hanya untuk siram-siram. Kalau yang sumber kita memang sudah ada untuk ya katakanlah ada yang dari PDAM, ada yang dari sumber kita. Terus ada lagi kemarin kita ya bukan Sarpras tapi MOU kata Pak Fajar, ada MOU dengan perguruan tinggi, ada MOU dengan Puskesmas, ada MOU dengan mana lagi? BLH ya? Yang hutan itu loh. Iya. Tahura. Ya itu ya. Taman Hutan Raya. Nah itu yang kemarin anak-anak. Yang BLH juga yang sampah itu ya. Ada kaitannya sama Diwiata. Oh iya itu ya. Jadi kita dengan desa itu kita pernah bukan MOU, kita sambang desa, kita unjung desa. Bagaimana cara apa itu demokrasi ya, pemilihan D5. iya pemilihan itu MOU tentunya sangat banyak lah MOU dengan dunia luar kita. Dulu MOU dengan perusahaan kalau salah Pak. Ya, betul dulu. Itu kita dapat Sarpras, sumur resapan sama biopori. Nah, masih ada. Dalam bentuk apa ya, Pak? Ya, dalam bentuk Alat pembuatan. pembuatan. Nanti orangnya kesini. Oh, orangnya ke sini. Orangnya kesini kita diajari untuk membuat sumur resapan sama biopori. Kita diberikan atau diberikan alat untuk membuat biopori. Itu yang dengan perusahaan apa itu? Pokoknya salah satu perusahaan lah. Dua perusahaan. Pandaan sih. Kalau Pak Zen mungkin yang dengan Kalau dari luar ya yang Dari selama luar. ini masih rutin berjalan itu ya tentang kebersihan. sampah itu ya. Iya. Yang Sampah rutin itu. seminggu 2 kali kita diambil Satu minggu 2 kali ya betul. Iya. sama desa, itu yang rutin kita lakukan. Sama puskesmas juga, Puskesmas. ya puskesmas juga ini para siswi, Oh, siswi iya. kita selalu diberi apa itu Tambah darah. Tablet tambah darah. ya, tambah darah setiap Satu bulan sekali. Satu bulan sekali. Ya. Betul. Bangunan Pak Amir, prestasi, kesehatan, lingkungan, wah. Semua Orang lain, Orang orang luar. Pokoknya Sarpas ya bisa mungkin Bisa 25 jam Kalau di melayani. lebih pelayanan Iya, 24. iya. Memang sarana prasarana itu hal yang penting sekali. Toko Madura Kak. Bukan maksudnya mengalahkan toko Madura. Memang sangat penting sekali ya peran dari sarana prasarana di dalam suatu lembaga Ya, pendidikan, betul. terutama Ya, ya. yang populasi orangnya banyak, kemudian bagaimana pengelolaannya itu kan memang harus menyeluruh dan tidak lepas dari yang namanya kerjasama Ya, dari pihak luar tadi. harus cepat siaga dan cepat tanggap. Gercep gitu. Saya boleh izin keluar dulu. Ini jangan-jangan anak-anak mencari saya untuk Mau laporan. mau mengadu apa. Oh iya, iya enggak apa-apa. Belum selesai. Apa nanti ditunggu dulu. Kalau anak-anak tunggu dulu ya.
Oke. Untuk selanjutnya ini tadi kan mungkin dengan pihak luar stakeholder. Terus kemudian kalau komunikasinya dengan orang tua terutama kan orang tua meskipun tidak istilahnya tidak langsung bekerja sama dengan kita di sini, tapi paling tidak kan mereka sudah mempercayakan anaknya di sini. Mungkin ada enggak mungkin dari Sarpras sendiri untuk mengomunikasikan kemauan dari orang tua bagaimana, anaknya pengennya nanti bagaimana, atau ada mungkin agenda khusus untuk mengomunikasikan itu. Maksudnya keikutsertaan Ya, mungkin orang wali tua, murid, wali murid terutama. dengan sekolah. Ya. Untuk dengan orang tua itu ada beberapa item. Yang pertama itu menginformasikan, yang kedua biasanya itu dia itu sumbangsi atau kerjasama. Yang menginformasikan itu biasanya kita informasikan tiap pengambilan raport. Kita sampaikan, Bu, kita Sarprasnya Kita undang ke sekolah. Kita undang ke sekolah. Terus yang biasanya sumbangsi itu, mohon maaf, katakanlah orang-orang yang punya uang lebih itu biasanya bilang ke Sarpras, Pak, di sini apa yang kurang? Pernah kita disumbang kipas angin kalau nggak salah ya. Ya. Kipas angin. Pernah saya itu disumbang membuat tempat wudhu. Membuat tempat wudhu. Waktu itu tempat wudhunya kurang, dia memberikan material berupa pralon, pasir dan semen untuk membuat tempat wudhu. Terus ada lagi wali murid itu yang pernah, ya bukan pernah, mungkin sering, waktu kita Pak Jen, keluar itu, lomba keluar itu loh, bertanding keluar, mobil kita kan terbatas. Ada wali murid kita itu yang menawarkan, Pak, bagaimana untuk yang satu mobil ini kami handle. Dia memakai mobil sering sambil mengantarkan anaknya tentunya. Seperti itu biasanya ke orang tua melaporkan dan kita memang ada sumbangsi. Ditambah dari Pak Jen? Ya mungkin yang sudah disumbangsikan sama wali murid tidak semuanya memberikan sumbangsi, cuman paling besar itu sumbangsinya yang kemarin itu ke masjid. Jadi kita kan membangun masjid, dan masjidnya sudah setengah jadi karena kita bikinnya 2 lantai kan. Sudah 1 lantainya sudah selesai, dan sampai saat ini ada, bahkan ini mantan wali murid lah ini ya. Iya, mantan wali murid. Sudah mantan, Iya. masih alumni. Iya. alumni. Jadi putranya itu alumni Sini semua. SMP Negeri 2 Pandaan. Nah, lalu orang tuanya ini Ketepaan berada. ya berada di mana, Pak? mampu peduli terhadap Sarpras di sekolahan kita, yang tadi katanya Pak Jen sanggup melanjutkan. Kami kemarin dari tim pembangunan masjid hanya bisa 1 tingkat, plus 2 tingkatnya itu hanya mentah. Akhirnya ada wali murid, terima kasih kepada wali murid yang telah membantu meneruskan masjid kita ya. Padahal sudah alumni, terima kasih. Nggak boleh disebut ya mereknya. Nggak boleh disebut mereknya. Tahu nggak usah. Pokoknya tahu, pastinya tahu pasti tahu. Yang jelas bukan saya atau Pak Edi. Karena kan bukan wali murid kita. Iya. Jadi memang kerjasamanya dengan pihak keluarga, pihak wali murid ya, pihak luar juga saling kepercayaan. Betul sudah percaya. Sangat Kalau sudah mau memberikan sumbangan atau memberikan bantuan, pasti kan sudah percaya dengan sekolah. Pengelolaannya sangat bagus sekali. Pastinya kan kembali lagi itu semua kan bukan untuk
diri bukan sendiri. untuk diri sendiri, tapi Tadi. untuk fasilitas bersama. Ya. Sama untuk Ya, yang siswa, yang untuk warga paling sekolah. utama untuk anak-anak. Nah, betul. Kembali lagi ke Anak-anak. siswa. Ya. Dari Bukan sekian ini tadi pertanyaan terakhir. oh enggak. Saya aman ya. Ada lagi Mas. Tenang, ini masih loh panjang. Semuanya dari awal hingga pengembangan kerjasama tadi jelasnya ada inovasi, Mas. Ya, betul. Harapan lah istilahnya, harapan ke depan atau hal-hal baru yang akan dimunculkan. Ya, Mungkin di Ada tahun ini. identifikasi inovasi mungkin kan tahun ini pelaksanaannya kan dari inovasi tahun kemarin istilahnya. Iya. Ada istilahnya apa? Oh, tahun depan ini harus Nah, betul. ada harus ada Fasilitasnya. fasilitasnya. Nah, kita kan sudah tahun 2025 ini. Mungkin kedepannya kan Ya. ke 2026 yang belum tercover istilahnya, belum tercover dana BOS. Kemudian dengan perkembangan zaman juga kan harus ada inovasi. Iya. Spoiler lah ya, spoiler tahun atau ini. mungkin ada identifikasi kebutuhan sarana prasarana yang ditingkatkan kembali. Yang Silakan, Pak Edi. Iya, yang ingin ditingkatkan terkait inovasi, Ya. terkait Sarpas tentunya. Sebetulnya ini harus menjadi PR-nya tim IT. Apa itu? Kita kan selama ini absensi anak-anak itu pakai kertas. Kertas kan Sarpras. Bagaimana nanti absennya anak-anak itu lek iso ya Fespri. ya nggak print tapi bagaimana Tidak elektrik sudah dah. tidak menggunakan Digital, kertas digital. lagi digital. Nah, Itu Ya. banyak ya tim IT. Tim IT. Bisa disebutkan mereknya. Adalah di belakang sana tim IT-nya. Oh iya. Kita sampaikan. Nanti kita sampaikan. Lek iso bagaimana anak-anak itu absen bagaimana mengisi link apa itu bagaimana caranya anak itu nggak absen manual lah. Ada, saya pernah Ya. pernah melihat, pernah mendengar waktu ada pameran pendidikan itu ada. Ya, nyoba nanti inovasinya tim IT. Ini kan Tahun Sarpas. depan ya. Iya. Tahun Jadi depan ada. maksudnya absen digital itu mungkin ada kaitannya sama ini wali murid. Jadi Oh, iya. Bisa juga aplikasinya itu ada di bisa laporan langsung. handphonenya Ah. wali murid ketika anaknya sudah datang ke sekolah dan dia sudah masuk dan absen itu muncul bisa terbaca di aplikasi HP-nya HP-nya. orang tua Iya. langsung. Itu ya, jangan lupa tim IT dicatat. Itu Untuk mungkin tahun depan. harapan. Kita Inovasi semua kan sarana berharap. prasarana itu Iya. inginnya gitu, ke tim IT, Pak. Nah, betul ada inovasi di bidang IT. Mungkin Ya, betul. kayaknya kalau absen saja kayaknya mungkin bisa yang lain kayak inventaris mungkin ya nanti tinggal scan barcode Nah. aja lah, langsung terbatas red Betul. pelajaran kan nggak perlu keliling Iya. tinggal Betul. lihat komputer red oh ternyata di kelas ini kurang nah, kan seperti itu. Malah muncul dari hostnya ini. Nah, itu harapan Salah satu hostnya itu memang dari Tim IT. tim IT. Oh iya. bukan salah satu. Salah Salah dua. dua. Oleh Paul salah dua. Ya. Aduh, PR lagi di PR. Ya, itu kan semua kita berharap seperti itu. Semua ingin berkembang. Iya, iya. Cuman kita tinggal lihat bagaimana Selama kepentingan itu kebutuhannya positif kita selalu upayakan. diupayakan betul sekali. Jadi terus berkembang, terus berinovasi, Sarpras kita terus Kalau menurut saya kalau sekolah kita ditingkatkan lebih maju lagi, menurut saya sudah tidak bisa, Pak Andi. Oh. Karena sekolah kita sudah mepet jalan. Jadi kalau dimajukan lagi untuk jalan. menutup jalan itu. Berarti kita dibelakangkan ini. Ya, iya nggak usah betul. dimajukan. Ya, betul. Sebelum closing statement, Pak. Ya. Bagaimana ini pengembangan sarana prasarana itu sejalan dengan visi misi sekolah. Dengan visi misi sekolah ini kan tadi ada inovasi untuk Besprin ya dengan siswanya.
Itu juga visi misi kita kan juga ada itu. Mengembangkan teknologi informasi. Bagaimana cara Sarpras itu visi misi sekolah Bisa berdampingan. berdampingan. Ya, tentunya ada dua pastinya. Alat yang pertama karena berhubungan dengan ada yang berhubungan dengan IT, ada yang berhubungan dengan non IT. Yang IT mungkin ada softwarenya, seperti tadi bagaimana softwarenya scan barcode, bagaimana softwarenya absen. Terus untuk yang selanjutnya berdampingan Sarpras dengan prestasi kan? Ya, ada Ya. prestasi. Ada prestasi, ya tentunya bagaimana kita membeli alat-alat itu kalau bisa ya yang standar nasional Indonesia. Produk I-nya itu Indonesia apa internasional? Indonesia standar nasional SNI. Iya. SNI. Helm. Dan Dan takwanya Iman dan takwanya itu ada program. Tempat Sarprasnya sudah kita, insya Allah sudah kita siapkan. 2 lantai Masjid Baitus Sabilillah. tepuk tangan. Alhamdulillah, insya Allah 100% insya Allah mungkin setelah hari raya. Kapasitas berapa Pak kalau boleh tahu? Kapasitas ya mungkin 1000 lah. Oh, 1000, sangat besar sekali, 2 lantai. Amazing. Amazing. Jadi satu sekolah bisa. pembukaan itu ya, pembukaan. Iya, pembukaan. Setelah Insya Allah setelah hari raya. ada bulan 4 ini, Bro. Tapi sebelum hari raya itu sudah ada pemanasannya. Sudah ada pemanasannya. Untuk Kayak kegiatan masjid itu eh, nanti untuk bisa untuk terawih, Ya. bisa untuk buka bersama, tadarus. selama bulan puasa itu masjid ini kita jadikan pesantren kilat kalau nggak salah. Kilat lah, Bedek. iya, Maksudnya- pesantren barokah. Mungkin itu untuk pengawalan. Nanti ke depan mungkin bisa jadi memang pesantren untuk Iya, iya. siswa-siswa kita mungkin di pagi hari atau Kaitannya dengan kita. Ya, betul sekali. Memang super sekali. Iya. Pemateri kedua dua materi kita hari ini tentang sarana dan prasarana memang nggak salah ya. Apa yang Kompleks sudah sekali, Pak. betul sekali apa yang Dari- tadi disampaikan Ya. mungkin sudah menjawab semua pertanyaan kita berkenaan dengan sarana dan prasarana. Teman-teman, sahabat-sahabat sepeda yang mungkin belum tahu ya atau masih malu mungkin untuk melaporkan ya Pak Zen ya, Ya. atau Pak Endi melaporkan atau ada Pak 25 jam. 25 jam dicatat. Wali. Jadi meskipun beliau sudah ada di sekolah, silakan dilaporkan saja. Nggak tahu mungkin besok atau lusa baru dijawabnya. Ya, insya Allah kiamat itu setengah hari juga kita masih melayani. Di hari akhir nanti itu setengah hari kita masih Ya. siap Selama melayani. belum pensiun gitu. Selama belum Hebat pensiun. sekali. Memang sangat-sangat Oke. penting sarana prasarana ini Iya. Pak ya. Kalau kita tidak ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai, Betul. apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan pun juga pasti Tidak mungkin ada prestasi. betul. Tidak ada Tidak mungkin ada. podcast pun Betul sekali. Podcast ini karena Ya. ada sarana prasarana. betul sekali. Kita kalau nggak didukung dengan Betul. Sarpras, Iya. ya bagaimana kita Nah, bisa iya. siaran seperti Bisa. ini? Ada ruang cerita, Nah, ada ruangannya. ruangannya. Itu Ruangannya sejuk sekali. Perlu diapresiasi. Bagus. Mungkin ada inovasi dari ruang. oh iya, Nah, ya. mumpung ada pakar dari Nggak jadi closing ini berarti. Belum. ya ini- betul bentar Ini sebentar. dirobohkan aja. Bentar sebentar ya Pak ya. Iya. Ini harapan. Gimana Kurang, gimana? kurang apanya gitu. Ya iya. Kan bisa merasakan auranya. Ketika ada di sini, Ya. nah kemudian kita berinteraksi, Ya. ngobrol, kurangnya di mana? Mungkin lebihnya harus bagaimana kan Ya, seperti itu. betul. Kalau nanti mungkin bisa dijawab kan Ya, nggak bisa, lumayan. nggak bisa. Langsung Gimana Bapak? Pak Zainul atau Ya. Pak Endi? kurang. Kurangnya ruangan ini, saya kira sudah pas.
Nanti kalau berlebihan malah dikira kita sombong. Oh iya. Kita jaga. Sudah. Mungkin itu kita bahas di lain waktu lagi. Harapan kita terutama untuk Ruang Cerita Podcast agar lebih berkembang lagi. Sudah pas. Sudah pas. Terakhir monggo closing statement dari para waka ini, waka urusan Sarpras. Oke, sebetulnya jangan kita melihat Sarpras di luar. Saya ulangi, sebetulnya kita jangan melihat Sarpras di luar. Lihatlah Sarpras yang ada pada diri kita. Mata kita, tangan kita, telinga kita, mulut kita. Itulah Sarpras yang harus kita menjadi lebih baik dari hari ini. Super sekali. Intinya bersyukur ya. Bersyukur dan Jangan melihat menikmati. ke atas, Pak Amis. Ya, betul. Jangan melihat di luar, lihat kita saja sendiri. Apa yang sudah kita dapat. Nah, itu adalah Sarpras yang sesungguhnya. Pak Jen, gimana Pak Jen? Ada pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Silakan, enggak apa-apa. Sebenarnya kalau bahasa Indonesia saya lebih susah. Tapi karena ini podcastnya bahasa Indonesia, jadi saya terpaksa bahasa Indonesia. Jadi closing dari saya, Sarpras itu tidak apa-apanya di sekolah ketika semua warga pihak manapun di dalam sekolah itu sendiri tidak bisa bekerja sama dengan kita. Jadi antara memelihara fasilitas, merawat, menjaga. Kalau mengadakan sih gampang gitu ya. Ya, mudah. Merawat dan memelihara ini yang susah. Jadi tetap kita butuhkan dari semua pihak yang terkait di dalam di sekolah SMP Negeri 2 Pandaan tercinta ini. Oke, terima kasih tepuk tangan untuk Pak Zaid, terima kasih Pak Edi. Sama-sama. Sekali lagi kita ingatkan ya teman-teman, sahabat sepeda semua, Sarpras yang ada di sini itu juga milik kita semua. Ya, kita harus wajib hukumnya untuk menjaga, merawat terutama ya apa yang sudah ada di sini, kemudian bisa jadi pengembangan kita sendiri ke depan. Jadi itu ya, jangan sampai kalian berpikir oh ini punyanya sekolah, kita bisa menggunakan bagaimana ya seenaknya Ini sendiri. fasilitas sekolah, Ya. kita rusak nggak apa-apa, ada dananya nggak boleh itu. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi apa yang dikatakan Pak Zen dan Pak Endi Ada tadi tanggung jawabannya. betul sekali. Kita bisa memanfaatkan, kita juga bisa bertanggung jawab Betul. untuk memanfaatkannya. Mungkin itu ya. Ya. Pak Zen sekali lagi, Pak Endi terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Zen. Terima kasih Terima atas kasih. waktunya. Apa yang sudah disampaikan sudah cukup, lebih dari cukup ya tentang sarana dan prasarana. Nanti kita ketemu lagi di episode yang selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.